Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Yang pertama yang ingin kita jelaskan yaitu tentang asal-usul kerajaan, yang kedua yaitu kehidupan politik kerajaan, yang ketiga kehidupan sosial ekonomi, dan yang terakhir yaitu keruntuhan kerajaan. Yang pertama untuk asal-usul kerajaan akan dijelaskan oleh Fikri, dan yang kedua tentang kehidupan politik kerajaan akan dijelaskan oleh Ginar, dan yang ketiga kehidupan sosial ekonomi akan dijelaskan oleh Hanif, dan yang terakhir keruntuhan kerajaan akan dijelaskan oleh Nakesha. Pada bagian yang pertama yaitu asal-usul kerajaan Majapahit. Pada awal mulanya kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singasari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia, seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Hubilaikan tiba pada tahun 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilaikan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Masehi atau pada tanggal 10 November 1293 Masehi merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Bagian yang kedua tentang kondisi sosial politik kerajaan. Raden Wijaya menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya dengan memberi mereka kedudukan dalam pemerintahannya atau kekuasaan di daerah tertentu di Majapahit. Pengganti Raden Wijaya adalah Jayanegara, memerintah 1309 hingga 1328 Masehi, yang pada waktu itu masih berusia sekitar 15 tahun. Berbeda dari ayahnya, Jayanegara tidak memiliki kecakapan memerintah, sehingga ia mendapat julukan Kala Gemet, yang berarti lemah dan jahat. Pemerintahan Jayanegara diwarnai banyak pemberontakan. Dari seluruh pemberontakan tersebut, pemberontakan oleh salah seorang kepercayaan dan penasihat raja, disebut golongan Dharma Putra, bernama Rakuti. Disebut-sebut sebagai yang terbesar karena hampir berhasil menggulingkan Majapahit. Beruntung Gajah Mada yang saat itu menjadi Bayangkara, sebutan untuk pasukan pengawal raja, berhasil memadamkannya. Ia menyelamatkan Jayanegara dengan mengungsikannya sementara ke sebuah desa bernama Badander. Jayanegara akhirnya meninggal akibat operasi penyakit oleh seorang tabib bernama Tanca yang menaruh dendam terhadap Jayanegara. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Jayanegara tidak berputra, ia digantikan oleh adiknya bernama Gayatri atau Bre Kahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi, memerintah pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1331 Masehi, menjadi pemberontakan di Sadeng dan Ketak. Keduanya berada di wilayah Besuki, Jawa Timur. Pemberontakan ini dapat diatasi oleh Gajah Mada. Atas jasanya ini ia diangkat sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit. Pada saat pengangkatannya tahun 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah terkenalnya yang disebut Sumpah Palapa. Isinya, Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Yang disebut Nusantara adalah pulau-pulau yang meliputi Malaka, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Maluku. Gayatri meninggal pada tahun 1350 Masehi dan digantikan oleh putranya, Hayam Wuruk, memerintah pada tahun 1350
hingga 1389 Masehi. Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya sangat luas, seluas wilayah Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di wilayah Asia Tenggara. Tidak dapat diungkiri, peran Gajah Mada sangat besar yang konsisten mewujudkan Sumpah Palapanya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, pula karya sastra mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1365 ditulis kitab Nagarakertagama oleh Empu Prapanca. Demikian juga kitab-kitab lain seperti Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Seorang musafir Cina, Ma Huan, menulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk Majapahit telah mengenal kemajemukan budaya, agama, dan adat istiadat. Sebab pada waktu itu Majapahit juga dihuni oleh penduduk yang berasal dari Samudra Pasai dan Malaka, orang-orang Tionghoa yang telah memeluk agama Islam, serta penduduk asli yang beragama Hindu dan Buddha. Kota Majapahit adalah kawasan urban awal dalam sejarah Indonesia. Himpunan kompleks permukiman dikelilingi oleh tembok bata berdenah kotak-kotak. Masing-masing blok kompleks dipisahkan oleh jalan, kebun, atau kanal. Pola tata letak seperti ini masih dapat ditemukan di Bali. Kemungkinan besar ibu kota Majapahit tersusun atas himpunan unit permukiman seperti ini. Kemakmuran Majapahit diduga karena majunya pertanian lembah sungai berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Ekonomi Majapahit menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pecahan uang receh untuk mendukung aktivitas ekonomi mikro di pasar. Karena kebutuhan itu, sejak 1300 Majapahit mengimpor banyak uang kepeng perunggu dari Cina. Masyarakat Majapahit mulai suka menabung. Peninggalan menarik adalah celengan babi yang mungkin merupakan asal-usul istilah celengan, karena kata celeng berarti babi hutan. Bagian yang ketiga menjelaskan kehidupan sosial ekonomi. Sistem perekonomian. Yang pertama, pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi yang dimaksud adalah semua hal yang mencakup nilai-nilai dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak waris, hak milik, dan sistem hitungan yang baku yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Sumber-sumber Jawa kuno menyebutkan istilah Drawiyah Haji, yang artinya adalah milik raja. Hal yang termasuk di dalamnya adalah semua harta yang tersimpan di dalam istana atau keraton, pendapatan kerajaan yang diperoleh dari pajak tanah pertanian, dan harta benda lainnya yang diperoleh dari hasil rampasan jika menang dalam peperangan. Oleh karena itu, pada masa tersebut belum dikenal adanya mata uang. Jumlah barang atau benda biasa dihitung dengan berat emas atau perak. Selain itu, dikenal juga istilah dana yang berarti benda kekayaan, sumbangan atau derma, pemberian, kemurahan hati, dan sedekah. Pada masa itu, anak laki-laki tertua mempunyai hak istimewa, yaitu memperoleh 4 bagian terlebih dahulu, caturuduhara, dan 1 bagian yang lain dibagi secara rata kepada semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan perekonomian. Yang pertama, produksi. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kegiatan produksi masyarakat diperoleh dari 6 jenis kegiatan, yaitu pertanian, perkebunan, pemanfaatan hutan, peternakan, perburuan hewan, dan kerajinan. Hasil dari kegiatan produksi tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu bahan makanan, pakaian, dan perhiasan, peralatan rumah tangga, peralatan kerja, dan barang-barang khusus. Masyarakat Jawa kuno juga sudah mengenal beberapa jenis kain dan beragam perhiasan. 2 jenis kain yang sering diperdagangkan adalah widihan dan ken. Dari sejumlah prasasti yang ditulis pada abad ke-10 Masehi, telah dikenal 36 jenis kain widihan dan 11 jenis ken. Untuk perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang dalam berbagai ukuran, mereka telah membuatnya dengan bahan dasar emas dan perak. Yang kedua yaitu distribusi. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, masyarakat mengenal kelompok mekanisme distribusi dalam kegiatan ekonomi, yaitu perdagangan, pajak dan upeti, dan upacara saling memberi.
Kegiatan perdagangan dan transaksi jual beli tingkat lokal biasanya dilakukan di pasar atau peken yang berlangsung secara bergilir di tiap desa dengan siklus penanggalan 5 hari dalam seminggu atau pancawara. Dalam bahasa Jawa, siklus 5 hari ini lebih dikenal dengan istilah sepasar. Kegiatan perdagangan dengan konteks yang lebih besar dan luas dilakukan di pelabuhan-pelabuhan, di mana setiap kerajaan memiliki pelabuhan yang sudah memiliki kegiatan ekspor. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi dalam hal ini adalah tindakan langsung yang dilakukan berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan atau memanfaatkan barang dan jasa. Bentuk kegiatan konsumsi pada masa ini sebagaimana tercermin dalam sumber sejarah dan data arkeologi berupa pembangunan tempat peribadahan dan pemeliharaan sarana umum, sarana pertanian, pembiayaan pegawai kerajaan, perhelatan kerajaan, dan gaya hidup. Salah satu ciri yang menonjol pada masa kerajaan-kerajaan berlatar Hindu-Buddha ini adalah pendirian sejumlah bangunan peribadahan. Sejumlah bangunan candi di Jawa Tengah tercatat didirikan pada antara abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-9. Sedangkan di Jawa Timur didirikan sejak akhir abad ke-8 hingga akhir abad ke-15. Yang ketiga ada sarana perekonomian. Pada bagian sarana perekonomian, yang pertama ada pasar, yang kedua ada pelabuhan, yang ketiga ada sarana angkutan, yang keempat ada alat tukar. Bagian yang terakhir yaitu pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama pegawai pemungut pajak, yang kedua perajin dan pekerja seni, yang ketiga pedagang, yang keempat petani. Dari semua uraian yang berhubungan dengan perkembangan perekonomian dari kerajaan-kerajaan besar berlatar Hindu-Buddha, tugas raja masa itu tidak mudah, karena selain sebagai penguasa tertinggi, raja juga harus memahami dengan baik kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus diperhatikannya melalui sistem perekonomian yang baik agar dapat menyejahterakan rakyat. Bagian yang terakhir menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit. Politik penyatuan Nusantara Gajah Mada baru berakhir pada 1357 Masehi dalam apa yang disebut Perang Bubat, yaitu perang antara Kerajaan Pajajaran Sunda dan Kerajaan Majapahit. Latar belakangnya sebagai berikut. Pada tahun 1357, Hayam Wuruk berniat meminang putri Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi atau Citra Rasmi 1340 sampai 1357. Pihak Pajajaran menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan Raja Pajajaran beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri. Sri Baduga memerintahkan pasukannya berkemah di lapangan Bubat menunggu Hayam Wuruk menjemput putrinya. Namun, Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk. Ia melarang Hayam Wuruk menjemput dan menginginkan Sri Baduga sendirilah yang datang sebagai tanda takluk. Sri Baduga murka dan menolak mentah-mentah. Perang pun tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, Sri Baduga dan seluruh anggota pasukannya terbunuh. Dyah Pitaloka melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Gajah Mada meninggal tahun 1364. Selama 3 tahun berikutnya, jabatan Mahapatih Mangkubumi dibiarkan kosong. Baru pada tahun 1367 diangkatlah Gajah Enggon sebagai penggantinya. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Sepeninggal Hayam Wuruk dan setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur lemah, terutama akibat konflik perebutan tahta. Ia digantikan oleh putrinya bernama Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya bernama Wirabumi yang juga menuntut hak atas tahta. Sebetulnya Wirabumi telah diberi kekuasaan sebagai raja di Blambangan di bagian timur Jawa Timur sekarang.
Diperkirakan pada tahun 1405 sampai 1406 terjadi perebutan tahta antara Wirabumi dan Wirakrama-Wardhana yang dikenal dengan Perang Paragreg. Perang ini berakhir dengan kemenangan Wirakrama-Wardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya. Negara-negara kecil yang selama ini menjadi taklukan Majapahit satu persatu melepaskan diri. Kondisi ini tertulis dengan jelas dalam kitab Pararaton dan dalam beberapa prasasti di Sawentar, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Wikramawardhana meninggal pada 1429 setelah sebelumnya mengangkat Dewi Suhita, anak Bre Wirabumi, menjadi raja. Hal ini dilakukan untuk mengobati kekecewaan Bre Wirabumi yang tidak berhasil menjadi raja di Majapahit. Pada 1444, Suhita meninggal dan digantikan oleh Dyah Kertawijaya. Demikian selanjutnya Majapahit masih terus berganti-ganti raja tanpa mampu mengembalikan zaman keemasannya. Pada 1456, Majapahit diperintah oleh Bre Wengker dan setelah itu masih tercatat pemerintahan Bre Ranawijaya atau Brawijaya hingga kemudian Majapahit dikuasai oleh Demak, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang muncul pada tahun 1522. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 tentang kerajaan Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.